Selamat bergabung untuk anak ibu semuanya. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat, apalagi pada saat ini dalam situasi pandemi. Jadi pada saat ini kita lanjutkan materi kita masuk ke bab yang keempat, yaitu tentang pembelahan sel. Kali ini kita akan membahas beberapa topik-topik penting pada bab ini, yaitu yang pertama, penjelasan dari pembelahan sel. Yang kedua, manfaat pembelahan sel. Terus yang ketiga, pembelahan sel itu terbagi atas 3 bagian besar, yaitu di dalamnya ada amitosis, mitosis, dan yang ketiga meiosis. Pada bab ini, bab yang keempat ini termasuk sebenarnya bagian daripada sistem reproduksi pada manusia. Kenapa manusia itu atau kenapa makhluk hidup itu harus mengalami pembelahan? Ada beberapa alasan kenapa dia itu mengalami pembelahan. Alasan yang pertama yaitu untuk pertumbuhan. Alasannya yang kedua itu untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Makhluk hidup dapat tumbuh karena selnya bertambah banyak. Jadi dia di situ mengalami bagian yang pertama, yaitu pertumbuhan. Berarti semakin banyak selnya, maka ukuran daripada makhluk hidup tersebut semakin besar. Kita pernah mengalami luka pada bagian tubuh, dan pada beberapa lama kemudian luka yang terdapat pada bagian tubuh tersebut itu tertutup kembali. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Berarti pada jaringan tubuh kita itu mengalami kerusakan. Jadi di situ ada perbaikan. Berarti perbaikan yang terdapat pada jaringan tubuh itu termasuk bagian daripada pembelahan sel. Bagian yang ketiga, di sini ada reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan termasuk itu ciri daripada makhluk hidup, yang mana dalam proses reproduksinya makhluk hidup tersebut itu akan menggunakan alat perkembangbiakannya, alat reproduksi seksual. Kalau pada jantan itu sering disebut dengan pembentukan sel sperma, dan pada betinanya adalah pembentukan sel telur. Dan nanti kedua bagian itu akan kita bahas dalam sistem reproduksi pada pembelahan sel. Pada bab ini kita akan membahas tentang macam-macam daripada pembelahan sel, yang mana tadi sudah ada ibu tulis di sini, yaitu secara amitosis, secara mitosis, dan secara meiosis. Sesuai dengan penamaannya, kalau bagian yang pertama amitosis, amitosis itu dia itu akan mengalami pembelahan sel secara langsung tanpa mengalami tahapan pembelahan. Yaitu pembelahan sel secara langsung. Berarti di dalamnya itu terjadi pembelahan secara spontan. Ini contohnya pada amuba. Kalau pembelahan sel yang kedua, yaitu secara mitosis, ini terjadi pada regenerasi
sel tubuh atau sel autosom. Regenerasi sel tubuh atau autosom. Sedangkan pembelahan sel yang ketiga, yaitu secara meiosis, ini terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Atau dengan kata lain, gonosom. Karena nanti pada sel gamet itu nanti terbagi atas dua bagian, yaitu ada sel gamet jantan. Sel gamet jantan yang biasa disebut di situ prosesnya itu adalah proses pembentukan daripada sel sperma, yaitu disebut dengan spermatogenesis. Nanti ini menghasilkan sperma. Dan yang kedua, pembentukan daripada sel telur atau sel ovum, ini disebut dengan oogenesis. Itu untuk membentuk daripada sel ovum atau sel telur. Itu dia. Berarti pembelahan sel secara amitosis ini terjadi secara spontan, yaitu pembelahan sel secara langsung itu terjadi pada amuba dan beberapa bakteri tanpa mengalami tahapan-tahapan pembelahan. Terus yang kedua itu pembelahan secara mitosis, ini terjadi regenerasi pada sel tubuh. Nah, sel-sel tubuh. Kalau meiosis itu pada sel gamet. Jadi bedakan di situ, kalau secara mitosis itu secara autosom, kalau pada sel gamet itu pada gonosomnya. Yang mana tahap-tahap yang terjadi di dalamnya ada yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Setelah keempat tahapan ini, nanti di situ ada profase, metafase, anafase, telofase, dilanjutkan dengan sitokinesis. Itu pembelahan sitoplasma yang membagi dirinya menjadi beberapa bagian. Yang nantinya kalau pada mitosis, dia itu akan melakukan satu kali tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Seperti itu dia. Tapi anak ibu harus ingat, kalau pada meiosis, ditandai di sini, dia itu akan melakukan dua kali tahapan. Tahapan yang pertama itu profase pertama, metafase pertama, anafase pertama, telofase pertama, sitokinesis, membagi dirinya menjadi dua bagian. Dan dilanjut lagi dengan profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua. Seperti itu dia tahapannya. Kalau pada pembelahan secara amitosis, itu tadi sudah ibu bilang, ini terjadi pembelahan secara spontan, secara langsung, tanpa mengalami tahapan-tahapan tertentu. Jadi di sini dia inti selnya, nukleusnya membelah menjadi dua. Kemudian setelah nukleusnya membelah menjadi dua, baru membrannya juga membelah menjadi dua. Dan sitoplasmanya membelah juga menjadi dua. Jadi dari situ nanti dia itu akan membentuk dua individu yang baru yang sama persis seperti induknya. Jadi hal ini yang terjadi pada amuba atau pada bakteri. Dan biasanya pembelahan-pembelahannya ini itu berlipat ganda. Daya regenerasinya sangat tinggi. Jadi itu sangat cepat, dari 2, 4,
8 lipatan terus, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Begitu dia kalau secara amitosis, tidak ada tahapan-tahapan di dalamnya. Bagian yang kedua yaitu pembelahan sel secara mitosis. Ini menghasilkan 2 sel anakan. Menghasilkan 2 sel anakan maksudnya seperti ini. Sel anakan yang pertama dan sel anakan yang kedua. Nah, pada kedua sel anakan ini itu memiliki karakter yang identik secara genetik, sesuai sama seperti sel induknya. Jadi tidak bisa lari. Ketahuan di situ dia itu keturunan dia. Terus yang berikutnya, jumlah kromosomnya sama persis, sama seperti induknya. Jadi di sini ada dibuat istilahnya, ini jumlah kromosom. Kalau pada mitosis, istilah yang pertama, sel induk memiliki 2 sel anakan. Yang kedua, kromosom sel induk sama jumlahnya dengan kromosom sel anakan. Yang ketiga, tadi karakternya, terus jumlah kromosomnya. Sekarang fasenya itu terjadi dari profase, metafase, anafase, telofase. Dan nanti ini akan diakhiri dengan adanya sitokinesis atau pembelahan daripada sitoplasmanya. Yang ketiga itu adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu menghasilkan 4 sel anakan. Kalau tadi pada pembelahan mitosis dia itu memiliki 2 sel anakan. Nah, ini menghasilkan 4 sel anakan. Berarti dia itu kalau dibuat gambarannya kira-kira seperti ini. Ini induk membelah dia pertama menjadi 2 dan terjadi lagi pembelahan yang kedua, 4 sel anakan. Pada saat dia membelah menjadi 2, itu dia itu mengalami meiosis pertama. Pada saat dia itu sudah membelah menjadi 4 sel anakan, itu dia mengalami meiosis yang kedua. Jadi ini dia 1, 2, 3, 4 sel anakan. Yang kedua, jumlah kromosom sel anakannya separuh dari kromosom sel induknya. Berarti dia itu mengalami pengurangan. Akibat dari kromosomnya turun, berkurang setengah daripada kromosom sel induknya, itu sering disebut dia itu sebagai pembelahan reduksi. Kenapa dia mengalami pengurangan? Karena apa? Karena di sini pada saat dia itu mengalami meiosis yang pertama, dia itu sudah membagi menjadi 2 bagian, dan pada bagian meiosis yang kedua, itu sudah akan mengalami pengurangan. Jadi dia itu adalah kromosomnya itu sudah menjadi N atau sering disebut dengan haploid. Sedikit lagi ditambahkan, tadi dia itu mengalami 2 kali proses meiosis berlangsung 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada bagian meiosis yang pertama sama dan hampir mirip dengan yang terjadi pada pembelahan mitosis. Dia itu akan mengalami di dalamnya itu ada profase 1 sesuai dengan namanya. Yang kedua di situ ada metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dalam meiosis yang kedua, ini pada bagian ini dia mengalami meiosis yang kedua, itu
profile. Terus itu aja. Demikianlah penjelasan tentang materi pembelahan sel yang ada di papan tulis yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu kirim model dengan PowerPoint yang mana di situ nanti lengkap dengan gambar-gambarnya, gambar-gambar daripada pembelahan sel pada bagian daripada mitosis, meiosis, juga termasuk di dalamnya yang amitosis. Begitu, semoga anak-anak Ibu dapat lebih memahami lagi di situasi pandemi saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.